Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Sanggilang dengan NIM 151420141 kelas 2 EPGSD. Di video kali ini saya akan menjawab tentang UAS Psikologi Pendidikan. Pertanyaan pertama, bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam pembelajaran di sekolah? Yang pertama, aliran tingkah laku. Belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan perilaku dapat terwujud sesuatu yang konkret atau non-konkret, berlangsung secara mekanik, memerlukan penguatan. Tokoh dalam aliran ini adalah Thorndike, Watson, Hartford, Edwin, dan Skinner. Aplikasi teori belajar dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran yang tersedia. Dan yang kedua, aliran kognitif. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku, menekankan pada gagasan bahwa pada bagian-bagian suatu situasi berhubungan dengan konteks seluruh situasi tersebut. Pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang bersinggungan dengan lingkungan. Tokoh aliran ini yaitu Piaget, David, Ausubel, Tranner. Aplikasi teori dalam pembelajaran, guru harus memenuhi bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa amat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individu siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Dan yang ketiga, humanistik. Belajar adalah menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. Tujuannya adalah memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi dari diri dalam praktiknya. Menggunakan teori belajar Ausubel, teori Bloom, Kalt, dan lain-lain. Aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran, guru lebih mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Yang keempat, teori belajar menurut aliran kontemporer. Teori kontemporer yang bermunculan saat ini banyak sekali. Di antaranya teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru jika dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengalaman informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar dari hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan mempelajari siswa. Informasi inilah yang akan menekankan proses bagaimana proses belajar akan berlangsung, sangat ditentukan oleh siswa. Informasi yang dipelajari tokoh teori ini Gage dan Brandler, Bierher, Snowman, Bain, dan Tennyson. Aplikasi teori ini untuk mendukung proses pembelajaran adalah kegiatan belajar hendaknya menarik perhatian, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa, merangsang ingatan pada prasyarat belajar, menyajikan bahan perangsang, memberikan bimbingan belajar, mendorong untuk kerja, memberikan balikan informatif,
menilai untuk kerja, meningkatkan retensi dan ahli belajar. Dengan memahami berbagai teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran pendidikan yang berkembang di bangsa kita niscaya akan menghasilkan output yang berkualitas yang mampu membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan upaya-upaya guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Yang pertama, memerlukan peserta didik secara adil. Tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama dalam satu mata pelajaran. Salah satu sikap guru menghadapi perbedaan karakter ini adalah tetap memperlakukan semua siswa dengan sama rata, terlepas dari seberapa besar kemampuan mereka dalam menerima materi yang diajarkan. Yang kedua, memberikan motivasi yang tepat. Anda mungkin akan menemukan siswa yang tidak punya kemampuan berbahasa sehebat teman-temannya yang lain. Di sini, Anda sebagai guru berperan memberikan inovasi yang tepat. Alih-alih menganggap kemampuannya yang minim sebagai kekurangan, coba temukan kelebihan yang lain. Setelah itu, dorong dia untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Dengan begitu, anak didik tidak akan merasa kurang berharga dibandingkan teman-teman yang lain. Yang ketiga, berinteraksi secara tepat. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan individual anak adalah kunci untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Murid mungkin akan lebih semangat jika murid dikritik, tapi menjadikan kritikan sebagai cambukan untuk membuatnya lebih baik. Salah satu sikap guru menghadapi karakteristik siswa yang berbeda-beda adalah dengan menyampaikan apa yang Anda pikirkan dengan cara interaksi yang baik dan tidak melukai hati anak-anak. Pertanyaan yang ketiga, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. Guru sebagai pendidik, guru sebagai seorang pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan bagi para siswanya. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengajarkan siswanya untuk mengetahui beberapa hal, guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didiknya. Nah, yang selanjutnya, guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar kadang diartikan sebagai menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Dalam posisi ini, guru aktif menetapkan dirinya sebagai pelaku imposisi, yaitu menuangkan materi ajar kepada siswa. Sedangkan di lain pihak, siswa secara pasif menerima materi pelajaran yang diberikan tersebut, sehingga proses pengajaran bersifat monoton. Padahal, para guru sebagai pengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan guru agar proses pengajaran mencapai tujuan yang aktif dan efisien. Untuk belajar, kita membutuhkan seorang pengajar dan pendidik yang disebut dengan guru. Guru juga bertugas mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pertanyaan yang keempat, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan oleh guru kepada siswa, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan verbal. Menurut Anda, hal ini berhubungan dengan kompetensi guru yang mana? Berikan analisisnya. Menurut saya, berhubungan dengan kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu super sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakal mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum.
Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswa supaya memiliki attitude yang baik. Selanjutnya, kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik.